Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Rara Pratama. Saya berasal dari kelas manajemen 8 Universitas UPI YPTK Padang. Saya di sini mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu materi PBL perilaku organisasi, komunikasi, memahami komunikasi dan keahlian berkomunikasi. Pengertian komunikasi, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Menurut C. Abron, adalah proses pengiriman ide atau pikiran dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dalam diri orang yang menerimanya. Ada juga pengertian menurut K. Davis adalah proses penyaluran informasi dan pengertian dari satu orang ke orang yang lain. Beginilah model proses komunikasinya seperti yang kita lihat. Dan inilah komponen komunikasinya, ada pengiriman atau penerimaan, ada pesan, pengkodean atau penafsiran kode, ada saluran, umpan balik atau umpan depan, gangguan atau konteks. Ada juga komunikasi efektif, pendengaran penerima pesan, menginterpretasikan menangkap berita, ide yang disampaikan, tepat seperti apa dimaksud oleh pembicara atau pengirim pesan. Sumber kesalahan dalam komunikasi antaranya ada 1. Orang atau individu, 2. Timing atau waktu, 3. Proses encoding dan decoding. Dan ada juga beberapa pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah proses di mana fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, leading, controlling yang dilaksanakan. Komunikasi adalah sarana atau media untuk mengaktualisasikan segala pengetahuan dan keterampilan seorang manajer. Komunikasi adalah kegiatan di mana manajer mencurahkan sebagian besar dari waktunya. The Manager Role by Henry Mintzberg. Ada 1. Interpersonal figureheads, 2. Leader, 3. Liaison, 4. Informational manager, 5. Disseminator, 6. Spokesperson, 7. Decision making entrepreneur, 8. Disturbance hammer, 9. Resource allocator, 10. Negotiator. Itulah the manager roles. Ada juga beberapa jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal yang berjalan secara formal melalui kerangka struktur organisasi. Ada juga komunikasi informal, komunikasi yang berjalan melalui jalur tersebut dalam organisasi. Komunikasi formal formal antaranya komunikasi superior, subordinate, atas, garis miring bawah, strip bawahan. Dan ada juga komunikasi subordinate, garis miring superior, yaitu bawahan garis miring atas, atasan. Ada juga komunikasi antara orang-orang yang setingkat, interaktif. Dan ada juga media komunikasi manajer, garis miring subordinate, oral communication, komunikasi lisan, written communication, komunikasi tertulis, non-verbal communication, komunikasi non-verbal. Ada juga upaya manajer untuk berkomunikasi yang efektif, di antaranya sensitivity to reserve, ada juga awareness of symbols meaning, careful timing, feedback, face-to-face communication, non-verbal cues, reinforcing word with action, simple language, redundant. Nah, ada juga masalah komunikasi formal, antaranya terlalu banyaknya jumlah informasi dalam aliran informasi, 1. Overload, 2. Distortion, dan omission. Lingkungan kerja yang menimbulkan kesulitan dalam komunikasi. Dan ada juga mata rantai terlalu panjang. Dan kita masuk ke komunikasi informal. Ciri-ciri komunikasi informal itu sendiri, penyebarannya cepat sekali sebab terjadi secara berantai dan tidak dibatasi oleh struktur organisasi. Bentuk jaringannya itu sendiri, 1. Single thread, 2. Gosip semua,
3. Probability-nya acak. 4. Cluster, pilih-pilih. Strategi mengatasi rumor antaranya refutation, red reveal cuy, strong strike cuy, no response. Untuk meningkatkan communication skill, kita harus melakukan, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, keterampilannya kita harus menyimak. Menyimak itu harus dalam meningkatkan komunikasi. Dan yang kedua, keterampilan melakukan wawancara. Kita harus pandai dalam wawancara untuk meningkatkan, untuk lebih mendekati pembicaraan kita mengenai suatu masalah yang orang yang kita wawancarai. Kita harus berpandai-pandai dalam melakukannya. Yang ketiga, keterampilan memimpin rapat, itu yang harus meningkatkan kita dalam communication skill. Dan yang terakhir, keterampilan melakukan presentasi. Ada juga menyimak dan masalahnya. Merupakan proses mendengar, mengikuti, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi pesan-pesan yang disampaikan. Sebab penyimakan yang tidak efektif: 1. Lebih banyak bicara. 2. Sindrom hiburan. 3. Mengutamakan prasangka. 4. Tidak kritis. 5. Hard subject atau phobias. 6. Terpengaruh gangguan. Cara menyimak yang efektif yaitu berhenti berbicara, hilangkan ketegangan, tunjukkan perhatian Anda, singkirkan hal-hal yang mengganggu perhatian, tunjukkan empati, bersikap sabar, tidak bersikap emosional, ajukan pertanyaan secara kritis. Fungsi wawancara itu sendiri bagi seorang manajer yaitu untuk mengumpulkan informasi dari bawahan, penerapan empowerment dalam pengambilan keputusan, membantu bawahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan. Pembinaan disiplin bawahan, evaluasi hasil pekerjaan, dan terakhir penilaian calon pegawai. Kesalahan yang sering kita lakukan dalam wawancara yaitu efek halo, pertanyaan yang mengarahkan, bias individual, dominasi pewawancara. Cara mewawancara yang efektif yaitu active listening terhadap apa dan bagaimana yang diwawancarai, berkomunikasi. Teliti memperhatikan sinyal atau tanda-tanda dan verbal, selalu ingat akan tujuan wawancara, memberikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur secara seimbang, menghindari kesimpulan tergesa-gesa, dan memberi feedback yang efektif bagi bawahan. Berikan feedback secara khusus atau spesifik. Feedback pertama kali sebaiknya dilakukan melalui face to face. Yang ketiga, berikan feedback secara terus terang. 4. Berikan feedback pada saat yang tepat atau timing. Yang kelima, feedback berhubungan dengan perilaku bukan personal. Berikan feedback secara interaktif. Berikan feedback secara seimbang, verbal dan verbal. Masalah rapat yang paling umum: tidak ada tujuan atau agenda pokok, tidak ada kesiapan dari peserta rapat sering terlambat dimulai, persiapan tempat rapat yang buruk, rapat terlalu lama, dapat didominasikan peserta tertentu, tidak ada atau tindak lanjut dari rapat. Itu yang penyebab masalah rapat yang paling umum yang sering terjadi. Ada juga penyebab rapat yang terlalu lama, yaitu kepemimpinan tidak efektif, banyaknya interupsi, membiarkan diskusi bertele-tele dan menyimpang. Ada juga dosa pemimpin rapat: mendominasi rapat, persiapan yang buruk, membiarkan rapat menyimpang, membenci pertanyaan-pertanyaan, membiarkan selingan humor yang berlebihan, melecehkan anggota kelompok, dan mentoleransi interupsi. Memimpin rapat yang efektif yaitu mengendalikan keaktifan berbicara yang berlebihan, mendesak orang yang pendiam untuk berbicara, melindungi anggota baru yang junior, mendorong pernyataan gagasan, menekan kecenderungan mematikan gagasan, meningkatkan jenjang senioritas, menutup rapat dengan nada yang positif. Itulah pemimpin rapat yang efektif.
Dan pengendalian diri pemimpin rapat yaitu jangan mendominasi rapat, jangan mempersiapkan rapat dengan baik, mempersiapkan rapat dengan baik, mengendalikan rapat yang menyimpang, jangan membenci pertanyaan-pertanyaan, jangan membiarkan gangguan humor yang berlebihan, itu tidak baik. Jangan pernah melecehkan anggota kelompok, hindarilah interupsi. Itulah pengendalian diri pemimpin rapat. Dan komunikasi bisnis, bentuk komunikasi bisnis yang pertama yaitu public speaking. Itu yang harus kita pelajari untuk komunikasi bisnis ini. Public speaking untuk yang pertama. Yang kedua, presentation speaking. Pentingnya presentasi, 1 efisiensi, 2 efektivitas, 3 pengaruh. Dan merencanakan presentasi. Merencanakan presentasi ini mengkaji tujuan, menganalisis audiensi, mengorganisasikan pesan, merencanakan dukungan multimedia. Melaksanakan presentasi, membangun perhatian pertama yang menyenangkan menyampaikan pesan. 1. Pemilihan kata, 2. Penggunaan gaya bahasa, 3. Menggunakan kiasan. Dan penggunaan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dalam presentasi ini ada beberapa, yaitu sikap tumbuh, yang kedua gerakan, ketiga gerakan isyarat, keempat kontak mata, kelima ekspresi wajah, keenam penampilan pribadi, dan yang terakhir adalah suara. Inilah beberapa komunikasi yang harus kita pelajari dalam materi perilaku organisasi bisnis ini. Ini yang sangat mempelajari komunikasi ini yang paling penting untuk kita sebagai, apalagi kita dalam mata kuliah manajemen. Saya sebagai mahasiswa, itulah yang dapat saya presentasikan hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.